Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya sayangi dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi ini Allah memampukan kita untuk bersilaturahim dan saya mendapat kehormatan dari DIIN dengan Bu Arni menyampaikan hal yang praktis-praktis ya. Kita berbuat apa yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita ya, agar tetap sehat bahagia. Kalau COVID itu masih menimpa dalam keluarga kita, ya pasti musibah ini nggak kita harapkan ya, meskipun kita punya harapan umur panjang, bagus amal, tapi kadang-kadang nggak diduga ini kesehatan kita, keluarga kita dapat cobaan Allah berupa sakit ini. Sakit COVID ini memang sakit yang ya Allah, sekarang ada varian alfa, beta kan sudah, tapi sekarang ada delta, ada lambda, ada kappa, dan semua itu diakibatkan penularan dari beberapa negara yang lain. Nah, COVID ini, ya Allah, ya Rabb, merupakan alat uji Allah, makhluk Allah. Sehingga kalau kita mohon pada Allah, kalau kita ingin mengatasinya harus pakai pendekatan komprehensif. Tidak hanya pengobatan kedokteran semata-mata, tapi juga minta yang membuat virus ini. Supaya apa? Allah memberikan apa ya? Keringanan gitu ya. Kalaupun seseorang terkena, moga-moga bisa sembuh, sehat lagi. Tetapi kalau tidak dapat sembuh, moga-moga syahid akhirat. Jadi kita ini setiap hari kan punya mimpi, tapi ternyata di balik apa yang kita suka itu ada yang nggak suka ya DIIN ya. Ya dan jadi kadang-kadang kita pengen ya sehat terus, dapat cobaan sakit, pengen lancar tuh bisnis terus, kadang-kadang bangkrut, kadang nggak laku karena situasi gitu ya. Ya termasuk sakit ini. Jadi orang tuh pengen bahagia tuh boleh, bahagia dimanapun kapanpun, jadi orang senang menyenangkan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalau bisa di sini menyenangkan, di sana menyenangkan, di mana-mana aku menyenangkan. Tuhan senang padaku, Tuhan senang padaku, Tuhan senang padaku, Tuhan senang. Ini ada penghalangnya. Penghalangnya bisa berupa sakit, diri kita, sekitar kita, sahabat kita, keluarga kita yang kita sayangi. Tapi tumpuan ekonomi, ya Allah, ya Rabb. Bisa juga berupa kemiskinan akibat sakit tadi, atau sakit sekitar kita, bisnis kacau, ada pembatasan. Ya Allah, akibatnya habis ekonomi turun, usaha travel hancur, hotel juga amblak, ya Allah. Kemudian yang ketiga karena ketidaktahuan, akhirnya juga sakit, akhirnya miskin. Padahal untuk menjadi orang yang senang menyenangkan sering Allah itu kadang-kadang dengan ilmu yang cukup ditambah dengan satu lagi, tidak gampang tergoda nafsu, setan yang menggoda berwujud apa saja, maka kita akan sukses gitu ya. Termasuk sakit ini, sakit kan COVID salah satunya, ada varian delta, beta, lambda, kappa, dan ini kita lihat DIIN ya, dan para sahabat semua yang ikuti ya, termasuk Bu Arni, orang narasumber yang lain. Kita lihat per Jumat kemarin Ren itu ya, kita lihat berapa, alhamdulillah dibanding Kamis sudah turun 1000. Nah, Kamis ini DIY saja ya 2.706. Ini Kamis tanggal 15 kemarin. Yogyakarta 575. Bantul 655, Kulon Progo 211, Gunung Kidul 364, Sleman 901. Alhamdulillah kemarin Jumat sudah turun menjadi 26236. Jadi turunnya 1000 nih, banyak banget alhamdulillah. Moga-moga kembali lagi seperti lalu hanya 150-an, dan syukur jadi minim bisa 0 ya. Kalau bisa lo nggak bisa 0, yang penting moga-moga kalaupun PCR positif, moga-moga nggak ada gangguan. Jadi ya itu namanya OTG atau kena gangguan tapi ringan. Kalau yang sedang, moga-moga jadi ringan dan kemudian sehat lagi. Tapi kalau yang berat, moga-moga tertolong oleh Allah, ditolong Allah, disembuhkan Allah, kemudian jadi sedang dan ringan, sembuh. Tetapi kalau ternyata Allah menghendaki lain, berat kemudian sampai ventilasi, ICU, kemudian wafat, moga-moga syahid akhirat. Nah, kita berharap dengan ini tidak, kalau menimpa keluarga kita gimana ya? Saya penyintas, saya bahasan kena ya, kemarin menantu saya juga kena, ya Allah ya Rabbi, ponakan saya juga ahli penyakit juga kena gitu ya. Ya saudara-saudara saya kena nih, keluarganya, terus gimana ya? Nah, mereka WA pada saya sampai malam-malam jam 2 ada balsi tadi malam juga balsi WA orang-orang yang kena ini. Ada ya Allah udah jelek banget, alhamdulillah sekarang bagus, sudah terkapar, sudah megap-megap, saturasi sudah bawa ke rumah sakit penuh, nolak semua. Terus gimana nih? Dirawat di rumah, kita buat program pengobatan, cara merawatnya. Akhirnya sekarang udah bisa makan-makan, mau pergi-pergi, mau jalan-jalan lagi. Lansia loh, usia hampir 90 tahun loh. Kalau masih muda sih wajar. Udah megap-megap, saturasi turun. Ya, pasal infus gimana jalannya? Dan masa infus
sediakan APD, saya perawat tidak ketularan. Gimana akhirnya? Alhamdulillah bagus ini ada beberapa pasien yang demikian. Ya Allah ya Rabb, kami pernah menangani satu keluarga 16 orang, ya keluarga besar 16 orang, COVID semua, selamat semua. Ya, lansianya ada satu. Yang lansia yang sepuh, yang 80-an tahun 5 ya. Tapi yang 65 70 banyak juga ya. Selamat juga. Nah, ini cuma contoh beberapa trik-triknya ya. Beberapa langkah-langkah yang kita bisa lakukan yang sesuai syariat ilmu kedokteran terkini ya, dan secara komprehensif holistik ya. Jadi tentu saja dampak dari COVID ini apa dampaknya? Pasti sahabat-sahabat Fitrus ini kan sudah tahu ya, sahabat-sahabat Pavi ini sudah tahu ya, sahabat-sahabat dari manapun yang ikuti acara ini pasti sudah tahu ini apa-apa dampaknya. Kebahagiaan terusik, cemas, sedih, depresi, ekonomi murat-marit, iman kadang-kadang goyah, bisa tambah mantap, bisa tambah turun, apalagi tempat ibadah dilarang masuk atau kita nggak masuk, tambah jarang ke masjid, tambah nggak ada pengajian, tambah. Ya Allah ya Rabb, gimana keutuhan negara kita? Nah, vaksinasi ternyata ini data baru tadi pagi nih dari Persatuan Ahli Penyakit se-Indonesia, dari bosnya ahli epidemiologi. Ternyata vaksinasi ini sebagai satu upaya yang katanya bisa mengantisipasi, ternyata juga belum tercapai datanya, dan kematian cukup banyak. Nah, masalah mati sih memang urusan Allah ya, itu haknya Allah. Kita berikhtiar, tapi bisa Allah menjemputnya dengan berbagai macam cara. Dan kalau meninggal dunia, sesungguhnya Rasulullah dan Allah sudah memberikan pengumuman bahwa ada beberapa kematian disebut syahid. Tapi kalau itu menimpa keluarga kita, sedih juga tuh pasti tuh. Deg-degan, ya Allah gimana ya. Dan ternyata akibat itu sepertiga dari penyintas itu ternyata terjadi perubahan di otaknya. Ya, akibat bencana otak. Ternyata akibat apa? Darah-darah tadi mengental, namanya dedimer ya. Karena terjadi pada orang COVID bisa terjadi koagulopati, dadanya terjadi semacam infak, ya, semacam stroke mini ya. Namanya infak sumbatan-sumbatan. Apalagi terjadi long COVID ya. COVID yang berkepanjangan di 3 bulan terus. COVID-nya sudah tahun 2002, ya 2020. Tapi berlanjut terus. Paru-parunya rusak. Otaknya, jantungnya, jalan darah. Ya Allah, ya Rabb. Mengenai apa? Memorinya. Ada juga menyebabkan impotensi. Ya Allah, karena pembuluh darah di corpus cavernosum itu juga mengalami beberapa gangguan. Nah, ternyata bisa karena akibat COVID, komorbid atau DIN. Jadi, yang menyebabkan kematian itu karena komorbid berbagai banyak lain, DM, hipertensi, gangguan ginjal, jantung, stroke sebelumnya. Ya Allah, guru-guru saya yang saya sayang juga meninggal kemarin, belum ada 3 hari yang lalu. Meninggal karena kalau COVID, kebetulan beliau hipertensi, kena stroke, akhirnya sedok. Dan banyak yang seperti ini. Sahabat-sahabat saya masih muda. Dan dampak ini sekali lagi, fisiknya, psikologisnya, diri kita, keluarga kita. Ya Allah. Ya Allah. Bisa lucu sini. Dampak ekonomi, ya luar biasa. Dampak psikologi gimana? Salah satu psikologis, dampaknya apa? Menjadi menolak. Yang sakit menolak, keluarga menolak. Denial, yo. Buat jangan sayang. Masih salah. Tuh, nekat, nggak pakai apa-apa. Malah nulari orang lain. Akhirnya keluarga kena semua. Yang kedua, marah-marah. Gara-gara kamu nulari aku. Gara-gara kamu. Anger, ya. Kemudian, terus gimana? Udah lanjut, kenapa? Gimana? Bergaining, ya. Dan, ya sudah, saya harus isolasi. Tapi stres, nggak punya teman. Depresi, ya. Akhirnya bisa menerima keadaan. Dan ini, dampak ekonomi bisa karena dari kalangan head ekonomi, kemudian saya ambil S3 saya head ekonomi, S2 saya ekonomi juga, MM juga. Nah, di ekonomi saya S1 saya manajemen ini, ternyata pembiayaan itu ada 4 hal ini. DIN juga dari ekonomi juga kan, sama Mas Chandra ya. Nah, ada 4 hal ya. Pertama, namanya direct cost, direct medical cost. Jadi pengeluaran akibat sakit itu apa? Pasti berdampak pada ekonomi. Coba PCR bayar nggak? Bayar. Obati bayar nggak? Bayar. Obatnya udah bayar, padahal gagal juga, meninggal juga, ya Allah. Ada juga biaya non-medik langsung, misalnya apa? Namanya direct non-medical cost. Apa itu? Transportasi, penginapan, pasiennya, keluarganya, lain itu. Biaya banyak ini. Nah, padahal lebih malah biaya direct cost-nya untuk medical tadi. Kemudian ada juga biaya tidak langsung, indirect cost. Namanya produktivitas kerja hilang. Coba yang sakit itu pekerja, dokter bedah, nggak bisa operasi, income turun. Pasien yang mau operasi ditunda, terus memakai obat macam-macam sementara menunda, akhirnya komplikasi pembiayaan lagi, namanya tidak langsung. Ya Allah, terjadi productivity loss, apalagi meninggal usia muda. Nah, kemudian terakhir dia tidak kesedihan, kelemasan, kesecayatan, kecemasan. Harganya berapa sih? Tak terhingga ini. Nah,
tentu saja kita sedih. Karena itu perlu dipikirkan gimana solusi yang bagus itu. Itu ya Dik Idian dan para sahabat semuanya. Jadi kita perlu berpikir, terus sampai kapan pandemi ini? Terus akibat apa? Terus kita harus bagaimana? Dan ternyata mereka yang bisa bertahan, mereka yang hatinya tenang, yang berbaik sangka, husnudzon billah, dan selalu tawakal pada Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh ikhtiar dan gaya hidup yang benar. Ikhlas, senyum, menolong orang lain. Justru dengan itu malah kerja bagus. Dan itu ada 2 langkah membuat masalahnya. Diusir, ditendang, dijauhkan, jangan sampai masuk dengan beberapa hal, dan menata hati. Yang tahun dulu kena menata hati. Nah, terus kita suaranya bagaimana kan gini. Ya jangan sampai kena dengan 7M, tidak hanya 3M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, makan minum halal thayyiban, kemudian memohon pertolongan Allah Ta'ala. Jadi ini banyak. Kemudian mengobati penyakitnya, organ yang terkena, apa saja, ya dengan segala komplikasinya, termasuk terjadi long COVID, sehingga terjadi apa? Sangat jantung mendadak, meninggal. Salah seorang pasien yang saya kirim, tapi belum sempat saya rawat, adalah penderita jantung, masuk di COVID, masuk COVID, baru 1 hari semalam, dia sedih banget, disuruh BO di tempat tidur nggak mau, memaksa diri, baru turun, kemudian kalau jantung meninggal. Jadi sakit jantungnya, tambah COVID, karena darahnya kental. Apa yang nggak mau makan, nggak mau minum, itu kental. Nah ini bahaya sekali. Apalagi COVID itu menyebabkan 1000 wajah ya, menyebabkan paru, bisa jadi mukoidnya, penyakit plak yang kental, sakitnya banyak, bisa cerna, dan terjadi polukannya pada darah, terjadi koagulopati, terjadi trombus, semacam itu, kemudian ada lepas, jadi fibrin, dimer, nah tingginya menyebabkan serangan jantung mendadak. Ada udah bagus, mendadak meninggal. Serangan jantung, serangan stroke, menyebabkan kepikunan, karena terjadi vaskular infark, kemudian difusi ereksi, sedih banget pasti dong. Nah, kemudian apa lagi yang ketiga? Karena itu langkahnya Pak, supaya mencegah jangan sampai terkena, meningkatkan kekebalan tubuhnya, raganya, jiwanya, dan pendekatan holistik dan integratif. Pakai obat modern atau bersifat komplementer gitu ya. Terserah pakai apa aja boleh prinsipnya. Kemudian jika terkena bagaimana? Ya opnam di rumah sakit, kalau nggak diopnam, isoman. Gimana isoman yang bagus itu? Dirawat yang bagus, siapa yang merawat? Ya keluarganya. Kalau nggak ada keluarga siapa? Ya bayar orang. Aduh, kos lagi, biaya lagi. Maka perlu biaya cara ilmu merawat orang sakit gimana ya? Dan obat apa yang menunjang ya? Obat ini dan obat pendukungnya. Dan saja kita perlu pendekatan gimana cara menghemat uang. Nah, ini penting sekali. Syukur di masa pandemi kita bisa meningkatkan. Inilah kalau terkena berdampingan kita isoman, kekuncian sini. Jadi kalau melawat di rumah itu bahwasanya hidup berdampingan tuh ya nggak apa-apa, apalagi dengan tetangga. Terus nggak nular kalau nggak masuk ke dalam saluran ternak, mata, hidung, saluran nafas ya, maka pakai maskernya rapat. Pasien-pasien yang terpaksa merawat bapaknya, ibunya, neneknya, pasangannya, anaknya di rumah karena ditolak di mana-mana penuh karena masih bisa isoman. Piye iki? Ya udah, pakai masker yang rapat. Kalau perlu double, ya pakai masker rapat atau double. Ternyata masker yang biasa saja tuh bisa 55%, 58% ditambah dengan double dengan kain. Nah, kain itu bisa meningkatkan 85%. Ya Allah. Kain 95%. Nah, pakailah masker. Mending pakai apa ya? Kaca, boleh kacamata biasa seperti ini. Ya, boleh. Atau pakai face aid. Kemudian atau pakai yang penting cuci tangan bersih. Pakai sarung tangan. Kemudian kalau nggak punya sarung tangan ya selesai. Jangan lupa semprot pakai pembersih antiseptik, sabun boleh, alkohol boleh, bersih. Ternyata teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kalau kita merawat begitu, juga ketularan tuh. Nah, dia apa? Dengan sayang dan mendekat pada Allah Ta'ala. Jadi yang penting penularan jangan sampai kesemprot dia pakai masker, dia bagus, bersih. Nah, yang merawatnya itu pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang penting droplet sampai kena wajah kita. Ya, ngatasi mata kita, makanya pakai facial ya. Jadi kita pakai itu. Kemudian yang penting pasien dibuat perasaannya senang, tenang. Bisa dengarkan suara-suara baik. Apakah suara-suara seperti ini? Ya, pakai seperti ini. Kita bisa pakai setelkan. Ya, setelkan agar dia senang. Suara-suara. Ya, suara-suara kita suci. Am amintum
Nah, misalnya itu, ya Allah dengan ngaji, ternyata suara Al-Quran bisa mengeri darah-darah kita hidup, karena manusia adalah kantong air yang berjalan. Maka beberapa bacaan Mas Harimoto yang dari Jepang itu dan dari guru saya Profesor Asdi mengajari perasaan enak dengan Al-Quran, zikir, hadis, tapi disuarakan, jangan ditunggu kita ikut menyuarakan. Paru-parunya biar bagus, apalagi ditepuk-tepuk ya, usahanya tepuk dengan senada supaya apa? Dan ternyata teknik seperti ini dia kalangan aliran kungfu, para dari pencak silat, itu ternyata teknik seperti ini bisa apa ya? Saturasinya cepat meningkat, hitungannya menitan ya, langsung meningkat itu. Jadi kita kalau pakai apa alat-alat yang kita miliki, pakai oximetri, kita bisa mengukur itu perubahan-perubahan yang dengan cepat. Jadi, termasuk makanan yang enak dan tepat, makanan minum ya. Oke, seperti ini penting sekali ya. Seperti ini penting sekali. Ini kita beli, kita mantau, dan kita bisa meningkatkan dengan cepat. Kemudian jangan lupa kebersihan dan istirahat ya. Kita ulangi, istirahat. Penting sekali. Dan kalau di luar harus punya buku catatannya, ya dicatat. Malah dokter yang mau diajak konsultasi. Biasanya kalau punya dokter keluarga itu enak, jam berapapun bisa konsultasi. Kalau dokter yang sudah seperti keluarganya sendiri ya, namanya family doctor. Itu bisa pribadi maupun dari puskesmas ya. Jadi perasaan enak itu penting, makanan yang tepat, kebersihan dan istirahat. Nah ini terutama kalau kena penyakit jantung stroke, karena mati mendadak ini banyak kita cegah faktor risikonya. Dan bagaimana ya? Jangan sampai jantung mengental. Apapun yang kita lakukan boleh. Apalagi penyakit apapun, ya ini kita usahakan ya. Makanya kita usahakan dengan hati-hati nih di DIN dan para sahabat setia yang mengikuti acara ini. Kita usir COVID ini. Dan dengan multimodalitas ya. Makanya kalau kita supaya mudah diingetin, pakai lagu yang virus corona berbahaya, kita bisa mengalahkannya. Pakai masker, cuci tangannya, jaga jarak, zikir dan doa, olahraga setiap hari, makan minum halal bergizi, dermaza, obat, vaksin dan hobi. Si corona pastilah pergi. Jangan lupa derma sedekah. Dan pengalaman saya, alhamdulillah 3,5 hari udah pulih lagi. Jangan lupa sedekah. Nah, doa zikir ini termasuk baca Al-Quran yang dikeraskan ya, suaranya dengar. Jadi itu membuat pernafasan kita dan pernafasan kita bagus. Dan kalau kita pengen sehat bahagia yang tidak sakit, jaga kesehatannya, pakai ini, rumus ini gampang kan? Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Jadi termasuk makan ini penting. Maka kita makan bergizi itu pakai rumus baik. Wah ini yang saya repeat ya. Membuat singkatan baik, bergizi, beraneka, imbang dan keamanan. Bergizi yang seimbang, aneka macam-macam, termasuk imbang dan keamanan. Nah kemudian yang tidak kalah penting olahraga, dan saya akan sampaikan sedikit tentang beberapa yang perlu kita makan supaya kita jangan sampai bisa cepat baik. Kita bisa makan karena yang takutnya long COVID kemudian atau kemudian stroke dan jantung koroner. Perlu kita makan banyak yang kita bisa berikan. Salah satunya banyak cara. Kalau dokter kan kalau yang berpotensi terkena serangan jantung kita pakai mana ya asetosel ya. Ada juga yang sekali gimana ya obat atau obat ya. Maka dikatakan penyerta para ahli jantung, para ahli stroke biasanya memakai obat-obat ini. Obat apa? Ternyata lucunya apa? Ini dipakai lebih dari 5 tahun yang lalu. Dan ternyata terbukti itu untuk yang infak ya. Kemudian yang pasal stroke yang diberikan para dokter itu memberikan istilahnya pendampingan ya, obat tambahan. Apa yang berasal dari apa? Lumbricus rubellus. Apa gue ya? Betul-betul ternyata obat-obat yang berasal dari apa? Cacing tanah itu. Ternyata cacing tanah itu bisa hidup di dalam tanah, ternyata bisa menghidup kemudian lewat permukaan, bisa hidup meskipun di bawah tanah, ternyata dia punya zat protein asam amino biasa. Ternyata protein di dalam cacing tanah itu Lumbricus mengandung lebih banyak protein. Dalam 1 kilo itu 76% mengandung protein lebih banyak dibanding sapi. Kalau sapi itu 65%. Nah, kalau asam aminonya juga tinggi sekali, 17%, dan mengandung leusin, isoleucin, valin, tryptophan, kemudian metionin, histidin, prolin, alanin, aspartat dan sebagainya. Dan ternyata dipakai untuk banyak hal. Maka dipakai
obat-obat ini dipakai ya apapun mereknya, saya nggak nyebut mereknya ya. Ya, nyebut merek banyak. Yang isinya ini, tentu bisa kita lihat saja di internet ya. Di internet bisa lihat di literatur, ternyata bisa untuk dikalaukan di kalangan kedokteran sudah pakai lama sih, tapi sebagai obat yang bersamai pengobatan-obatan yang yang dipakai standarnya. Dan ternyata ini punya apa? Dia punya sifat, maka di kalangan dokter ahli penyakit dalam dan dokter jantung yang pakai ini. Ya, untuk apa? Melancarkan sirkulasi darah. Dia bisa membantu sebagai apa istilahnya? Melancarkan sirkulasi sebagai fibrinolysis sehingga ada trombus, kemudian adanya plak itu diharapkan bisa larut pelan-pelan dan akhirnya bagus. Maka yang dipakai para ahli jalan darah ya, apakah itu dari jantung maupun dari neurologis ya. Dan ini tidak hanya itu, ternyata kandungannya tuh asik ya, kalau kita bisa memakan sesuatu yang kandungannya banyak tuh paling enak ya, ngirit waktu, ngirit biaya. Ternyata mengandung zat tadi yang katakan asam amino, mengandung anti sebagai trombolitik ya, sebagai melancar sirkulasi darah. Ternyata dia bisa juga mengandung protein, makanya jangan kaget dipakai para dokter ahli kulit ya. Ahli kulit kelamin itu apa? Menumbuhkan rambut ya. Dia punya sifat sebagai obat-obat anti radang, sehingga jangan kaget dipakai untuk turun panas ya. Dia dipakai sebagai penyembuh luka karena mengandung protein yang cukup tinggi. Ya, mengandung beberapa asam amino dan protein yang ternyata bisa memperbaiki, makanya sering dipakai ini. Sebagai termasuk obat-obatan dipakai untuk bagi orang-orang yang kekurangan bahan tertentu dalam asam aminonya. Semacam alergi akan lebih bagus ya, tetapi hati-hati juga pada orang yang alergi bahan-bahan ini, karena kalau alergi bisa saja muncul, makanya dilihat dulu, makan dulu, beli dulu. Nah, dan ini kita senang sekali karena produk-produk ini bisa selain ada kandungan gizinya, karena bisa membantu tambahan suplemen, tapi juga menaikkan sistem kekebalan tubuh, menaikkan sistem imunnya. Dan saya kemarin, ya Allah, alhamdulillah dapat sahabat yang memberi saya, jadi saya makan terus. Jadi saya makan, saya dalam isinya sudah tahu, dan di kalangan dokter kami sudah tahu lebih dari 8-6 tahun yang lalu, saya pakai. Jadi saya alhamdulillah itu nggak ada rasa kurang apa-apa, jelas itu ya. Alhamdulillah itu. Kemudian panas juga nggak ada, teman katanya panasnya nggak panas. Saya dengan anosmia tok. Atas izin Allah, 3 hari sudah boleh lagi semuanya. Karena dia punya sifat anti-inflamatori, anti radang, menekan sistem kekebalan imun. Maka jangan kaget, ya jadi lebih tanda petik menaikkan sistem imunitas kita, sehingga insya Allah yang saya lakukan sendiri dan keluarga saya yang mengkonsumsi ya alhamdulillah lebih cepat membaik. Jadi sekalian, seperti seorang farmakolog hebat dari FKUGM namanya Dr. Jarir Atobari, PhD, seorang dokter di bidang farmakologi dan farmakoekonomi, dia ahli farmasi ekonomi dan farmakologi. Ini tadi kemarin ya, jam 16 kemarin saya diskusi. Waduh, Dek, aku susah ya, Dek. Sebagai dokter, obat-obat terbatas, ada obat bagus-bagus, kadang-kadang ragu-ragu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus gimana sama langkah ya, Dok? Jadi ya, saya tuh udah tahu jurnalnya, Dek. Saya juga membaca jurnal di negara-negara, saya baca-baca. Terus gimana pendapat beliau? Benar, Dok, saya juga sedih. Saya juga kehilangan keluarga dekat saya. Ternyata pengetahuan kita terbatas ya, Dok. Nah, ini satu pengakuan, padahal dia pakarnya ya. Maaf ya, bagi saya ya. Saya kan penyakit dalam geriatri, tapi beliau ahli obat-obatan. Saya membantu di BPOM, Dok. Sekecil apapun manfaat obat, maka kami sudah menganjurkan untuk diberikan. Misalnya obat ini ya, ini diberikan saja. Ya, menguntungkan yang menguntungkan si pasien. Jadi obat apapun, selama tidak merugikan, pakai saja selama tidak. Makanya kalau pakai Clodek bagus, kupat tahu bagus, tahu atar bagus, berikan saja. Uang itu juga nggak apa-apa makanan. Jadi silakan saja apapun tempuh untuk mempercepat kesembuhan selama halal dan thayyib. Nah, kemudian yang kedua, berdoa terus pada Allah, semoga Allah memberkahi kesehatan yang prima. Demikian Iin, apa yang saya sampaikan secara sempat ya, nanti kalau ada apa-apa kita masih banyak ingin kita sampaikan atau insya Allah bisa menjawab pertanyaan. Kalau nggak bisa nanti saya carikan jawabannya. Sekian dari saya, mohon maaf ya atas kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.